Istri pendeta mualaf karena dia lebih suka mendengarkan suara azan dan pengajian. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Dan untuk perkembangan channel ini jangan lupa tekan subscribe, komen, like, dan share bagi saudara-saudara seiman lainnya. Mari kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Saya masuk Islam 2008 kalau nggak salah. Kenapa masuk Islam? Saya masuk Islam karena tersendirinya ya gitu. Karena saya sering mendengarkan ada azan, ada ngaji gitu kan. Kalau enak gitu kalau mendengarkan orang mengaji kok enak banget, damai gitu. Rumahnya dekat masjid. Waktu saya di Jakarta itu mendengarkan itu, akhirnya saya inisiatif sendiri, saya datang sendiri, saya masuk Muslim sendiri, jadi nggak ada orang yang ngajak. Yang ditanyain awal tuh? Ya? Yang ditanyain awal tuh apa? Yang ibu senangin selain azan tuh apa yang mau ditanyain? Mendengarkan ngaji. Oh, ngaji. Iya, mendengarkan ngaji karena meresap ke dalam hati lebih enak gitu, adem gitu kan. Dulu waktu saya di Kristen, walaupun saya ibaratnya almarhum suami saya pendeta gitu kan. Pendeta. Pengen masuk Muslim, ya nggak tahu rasanya lebih damai dibanding saya waktu di gereja gitu kan. Selalu bergusah lah, was-was lah, khawatir lah selalu gitu. Apa yang bikin was-was? Ya yang namanya manusia ya, kayaknya nggak ada kedamaian gitu di dalam diri saya gitu, walaupun kita baca gitu. Pernah ngasih ayat atau apa gitu? Nggak ayat sih, banyakan kasih gitu kan, dia cerita tentang kasih apa. Memang kalau kasih itu memang ada buktinya, tetapi hati saya itu bertolak belakang. Kasih itu kasih yang bagaimana gitu kan, yang saya cari itu kasih itu yang bagaimana. Yang ibu lihat selama ini kasihnya bagaimana di gereja? Yang waktu di gereja ya cuman bukti-bukti orang mengasihi, ya memang betul ada kasihnya gitu, tolong menolong ya ada kasihnya. Cuman di belakang itu kata saya kasih yang mana, kasih eros apa agape gitu kan. Saya kan suka bertanya begitu, kebanyakan kok kasihnya kasih eros bukan agape, saya bilang gitu. Emosi kebanyakannya gitu kalau kata saya gitu. Kalau eros saya kasih yang tulus dan dari hati gitu, yang agape itu. Istri pendeta masuk Islam atau mualaf. Wow, fantastis banget ya kedengarannya. Luar biasa. Tapi mari kita bahas tipis-tipis dan kita bahas secara mendetail sampai tuntas. Kalau kita berbicara mengenai istri pendeta, maka dia adalah orang yang paling dekat dengan pendeta. Dan untuk menjadi seorang istri pendeta itu tidak mudah, karena memang dia juga dituntut memiliki kerohanian yang tinggi. Karena kalau pendeta berhalangan atau tidak bisa menyampaikan firman Tuhan, maka biasanya ibu pendeta atau istri pendeta bisa menggantikannya. Jadi kalau dari sini kita bisa melihat bahwa yang menjadi atau syarat menjadi istri pendeta itu adalah paling tidak juga memiliki kerohanian yang baik. Yang kedua, paling tidak dia juga memiliki pemahaman Alkitab yang baik. Kalau kemudian ibu ini tadi mengatakan bahwa selama dia menjadi Kristen, dia lebih suka mendengar azan, berarti selama di gereja dia dengar apa gitu ya. Pada saat dia ke gereja itu nggak mendengarkan pujian gitu. Pada saat dia di gereja itu nggak ada tersentuh gitu dengan pujian-pujian di gereja. Bertahun-tahun loh, bertahun-tahun ya kalau dilihat dari usia, bertahun-tahun loh. Masa sih nggak ada terasa seperti itu? Kan itu yang menjadi sebuah pertanyaan. Makanya kemudian ketika ibu ini berbicara bahwa mengatakan bahwa selama di Kristen itu yang ditekankan itu tentang kasih. Di sini saya harus meluruskan bahwa dalam kekristenan itu bukan hanya berbicara mengenai kasih. Kasih itu hanya salah satu dari sekian banyak yang dibahas dalam kekristenan.
ada bicara tentang iman, ada bicara tentang keselamatan, ada bicara tentang bertumbuh dalam kehidupan sehari-hari, dan banyak-banyak lain lagi. Jadi itu bukan hanya berbicara mengenai kasih. Lalu ketika ibu ini mengatakan bahwa dia itu sedang mencari kasih yang sebenarnya, dia katanya bingung membedakan. Ternyata katanya kasih di gereja itu banyak kasih eros. Tapi pada saat Anda menerangkan tentang kasih, Anda itu kesulitan sekali saya lihat ya. Bahkan terkesan tidak percaya diri. Jadi saya mau beritahu kepada Anda. Ada 3 jenis kasih. Yang pertama itu kasih agape, kasih yang tulus, yang tidak mengharapkan balasannya. Kasih agape, kasih sorgawi. Yang kedua itu adalah kasih filia, yaitu kasih yang didasarkan kepada hubungan kekerabatan atau persaudaraan. Dan yang ketiga itu adalah kasih hawa nafsu atau kasih eros, kasih yang didasarkan kepada yang namanya hawa nafsu. Tapi saya bingung ketika tadi Anda mengatakan di gereja itu banyak kasih eros. Maksudnya apa ya? Pada saat Anda menerangkan antara kasih eros dan kasih agape itu belepotan. Orang jadi bingung yang mana yang sebenarnya yang Anda maksudkan itu. Kasih agape itu adalah kasih surgawi, hati yang tulus, yang tidak mengharapkan balasan. Kalau kasih eros itu kasih yang berdasarkan hawa nafsu. Tidak ada itu kasih itu di gereja, tidak ada. Kasih eros itu adalah kasih yang ada di luar, di mana orang belum hidup baru, di mana orang belum percaya Yesus. Itu maksudnya. Jadi kalau kapasitas seorang istri pendeta tidak bisa menjelaskan itu, loh, selama ini jadi ibu pendeta ngapain saja? Jadi ibu pendeta ngapain saja selama ini? Menghafal kasih saja tidak tahu. Padahal itu kasih ini sudah dibahas di pelajaran di mata pelajaran di SMP, bahkan di SD itu sudah dibahas itu loh. Jadi kalau sampai seorang istri pendeta tidak bisa menjabarkan itu, wow, selama ini jadi istri pendeta jadi apa? Selama ini jadi istri pendeta kemana saja gitu loh. Jadi istri pendeta itu dia pegang peranan yang sangat penting di gereja. Dia itu dituntut harus lebih dari orang lain. Kalau ada ibu-ibu di jemaat itu, maka banyak ibu-ibu di jemaat itu kan banyak ibu-ibu, maka dia harus lebih tinggi dari mereka. Apalagi dalam hal pemahaman firman Tuhan. Ya, kita simpulkan sendiri saja. Salam, Tuhan Yesus memberkati.